Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasyin akhlaqna bil hilmi wa sahil lana abwaab fadlik wansur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Jamaah sekalian, kita lihat dari pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, anak suami tidak pernah sholat, apa istri menanggung dosa? Ku anfusakum wa ahlikum nara wa buduhan nasu wal hijara. Tugas bagi mereka orang-orang yang beriman melindungi anak, istri, dan keluarga dari siksa api neraka. Ya. Yang menanggung dosa dan kesalahan di keluarga yaitu suami. Ya, istri tidak sholat, suami tanggung dosanya. Anak tidak sholat, suami tanggung dosanya. Tapi sebagai seorang istri tetap harus memberikan contoh yang terbaik. Kita tahu nih, anak kami suami kita nggak pernah sholat, kita nasihati. Jangan mentang-mentang bukan tanggung jawab kita juga masa bodoh, nggak boleh. Karena punya tugas juga menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Ya, anak nggak mau sholat, nasihati, ajarkan. Kalau perlu dipukul, ya dipukul itu anak. Daripada anak kita dipukul malaikat, mendingan kita yang pukul anak kita. Ya, pukulan orang tua kepada anak di dalam ibadah itu tanda cinta dengan sebenar-benarnya cinta. Ya, sama suami tidak sholat juga, beritahu, ajarkan. Ya, malah ada satu cerita. Ada seorang istri pulang ke rumah orang tuanya. Lalu orang tuanya lihat sehari di rumah tidak pulang, 2 hari tidak pulang. Ditanya oleh orang tuanya, kamu udah 2 hari di rumah ibu, itu bagaimana anak dan suami kamu di rumah?
kamu tidak pulang ke rumah. Apa jawaban si wanita solehah? Buat apa aku tidur dan aku serumah dengan orang yang meninggalkan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lain tingkatannya ya, luar biasa. Buat apa Bu aku satu rumah dengan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia udah nasihatkan suaminya, dia nasihatin anaknya, ya, diberitahu, dikasih tahu, ya, sampai dia mengambil satu tindakan yang luar biasa. Ada juga seorang istri yang dia mempunyai suami luar biasa maksiatnya kepada Allah. Tapi sampai suaminya wafat, ya, dia tidak lepas, tidak jauh dari suaminya. Artinya, misalkan semasa hidupnya banyak orang yang bilang, oh dede, kesian tuh si wanita soleha ya, suami begitu masih aja disayang. Tetap dia sayang, tetap diurusin. Yang luar biasa, tatkala si wanita ini meninggal, ada satu wasiat yang anaknya baca. Apa yang dibaca sama si anak? Nah, kalau ibu meninggal, kuburkan ibu di sebelah kuburan ayahmu, karena ibu tidak mau melihat ayahmu disiksa. Subhanallah. Sampai meninggalnya, ya, dari masa hidupnya selalu doain suaminya yang gak benar, yang gak baik budi pekertinya, yang jauh dari Allah. Sampai mati pun dia berpesan sama anaknya, kalau ibu meninggal dunia, makamkan ibu di samping kuburan ayahmu, karena ibu tidak mau melihat kuburan ayahmu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hakada. Ada juga seorang wanita luar biasa memberi contoh, apa, ditantang suaminya. Pak, yuk kita lihat siapa nanti yang bisa bangun duluan di tengah malam beribadah kepada Allah. Oh, kamu nantang? Iya, nanti ayo, aku pasti yang bangun, kamu mah pasti tidur, kata suaminya. Si istri bangun jam 3, qiyamul lail, tahajud, ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami masih ngorok nih, masih tidur. Begitu azan subuh, dia sholat. Kalau sholat, dia tahu nih suaminya bangun. Begitu suaminya udah mulai bangun, dikencengin suaranya. Apa kata si istri? Ya Allah, terima kasih atas cintamu yang begitu besar kepadaku. Si suami marah. Sok tahu lo, tahu dari mana Allah cinta ame ente? Seenak-enaknya ngomong Allah lebih cinta ame ente. Tahu dari mana? Aku tahu, kata istrinya. Dari mana kamu tahu? Aku tahu. Kenapa Allah lebih cinta aku? Karena aku yang dibangunkan sama Allah dan Allah tidurkan engkau. Si suami menangis, sadar, taubat. Besok malam bangunnya jam 3 terus. Sebelum istri dia udah bangun. Nah, luar biasa ya. Jadi contoh yang baik ya kalau di rumah tangga seperti itu. Nah, makanya kalau kita mencarikan jodoh, pertama lihat dinnya dulu Pak Bu ya. Mau cariin jodoh bagi anak kita yang laki, carikan perempuan, lihat dinnya. Perempuan mencari apa, kita punya anak perempuan, ingin mencarikan suami untuk anaknya yang laki, ya, cari laki yang mana, yang dinnya, agamanya, ya. Bagaimana dia dengan agama? Kalau dia masa bodoh dan jauh dari agama, selesai udah. Anak kita akan jauh juga dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kayak rezeki mah gampang udah, rezeki Allah yang jamin kok. Bukan kita yang jamin. Ya, orang gila aja makan. Ente temuin orang gila sekarang, kalau dia nggak ada yang megang duit, bohong. Orang gila bisa megang duit. Siapa rezekinya? Rezeki dari Allah. Ganteng, cantik itu belakangan, tapi lihat agamanya. Dengar. Ya, keselamatan itu
Ya, baik untuk putra dan putri kita ke depannya, carikan jodoh, lihat agamanya. Bagaimana cinta dia terhadap agamanya, peduli dia kepada agamanya, dan bagaimana dia menjunjung tinggi yaitu agamanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, istri pergi ngaji nggak pernah izin suami, apakah dosa istrinya? Dosa besar. Istri keluar rumah walaupun untuk nuntut ilmu, tidak izin dengan suami, dosa besar. Ya, tetap wajib izin, wajib bilang sama suami. Jangankan ke pengajian, Bu, kita ditelepon sama orang tua kita. Nah, nanti siang ke rumah ya, ibu tunggu, ibu perlu sama kamu. Istri nggak boleh main ke rumah orang tua, izin dulu sama suami. Ya, karena begitu kalimat aku terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai, saat itu seluruh dosa, kesalahan, perbuatan, tingkah laku apapun itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Makanya bapak-bapak kadang-kadang sampai garuk kepala, kacau, goyang ini dari kecil sampai gede, sekolahin, apain, cuma dengan mobil tuh diembat anak gue hilang, ya. Nah, dengan itu jangan sampai tidak izin, ya, jangan sampai tidak izin dengan suami. Wajib hukumnya istri ngaji izin dengan suami. Habis kalau istrinya ngaji izin gak pernah dijawab, kita kan bisa ngelihat, ya, ini gak dijawab apalagi sariawan, suaminya sakit gigi, ya, atau apa, atau mungkin si suami nih nggak ngejawab, kalau ngejawab bilang kagak, besok nggak dimasakin, kan ngeri juga. Betul nggak? Misalkan, nah ini kita lihat dulu, ya, suami kita tidak menjawab, kenapa? Kan itu bisa ada tanda tanya, bisa jadi dia mengizinkan, ya, bisa jadi tidak, bisa jadi sebenarnya dia mengizinkan, tapi dia menginginkan pekerjaan rumah kelar dulu. Tatkala suami pulang nggak ada tuh anak teriak, "Pak, lapar." Emang belum makan, Nak? Belum. Mamanya mana? Ngaji. Dia dibilang istri apa kita? Nggak boleh. Kan begitu ya. Contoh. Jadi yang lebih paham kita lah, ya, yang berada di dalam rumah, lihat, ya. Si suami mau ngomel, takut. Soalnya kata, kenapa ente ngomelin istri ente? Aneh satu kata di 10 kata. Wah, kacau urusannya begitu. Ya, nah, jadi siapapun, ya, yang sudah berumah tangga, dia yang lebih memahami dan mengerti. Tapi ingat, jangan kita tinggalkan rumah sebelum segala bentuk kewajiban yang ada di dalam rumah sudah kita selesaikan, dan nggak boleh kita gampangkan. Ya, nggak boleh kita gampangkan. Kewajiban kerjakan dulu. Ya, jadi bagaimana suami kalau kita izin diam aja, dia diam, kenapa diamnya? Coba jajal, ya, kita nggak ngaji, dia bertanya, ternyata gimana ngaji tadi, Mak? Nggak ngaji, Pak, Bapak nggak jawab sih, bisa gitu, ya, atau kita jalan ngaji, kita pulang, Pak, tadi Papa Mama WA nggak ngejawab, Mama izin ngaji, ya udah, nggak apa-apa, bisa jadi langsung dijawab, tanya lagi, ya. Tapi intinya seorang istri keluar dari rumah untuk keperluan apapun wajib izin dengan suami, ya, wajib dapat ridha dari suami, jangan sampai tidak, Bu, ya, karena ridha Allah terbuka bagi wanita yang soleha, yang mana yang selalu mendapatkan ridha dari suaminya.
Lalu amalan yang dibaca di bulan Rajab itu boleh atau bid'ah? Boleh, baca aja. Amalan apa yang diperintahkan di bulan Rajab boleh. Ya, kalau ada amalan di bulan Rajab makan kembang nggak boleh. Ya, kita berzikir, menyebut nama Allah. Ya, apanya yang salah? Boleh. Oh, kita ingin berpuasa di bulan Rajab, sebanyak-banyaknya kita berpuasa, atau 30 hari kita berpuasa di bulan Rajab, silahkan. Ini syahrullah. Ya, ini bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab ini selain dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab ini masuk Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam satu tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini dahulu daripada kafir Quraisy. Ini kalau masuk bulan mulia, itu mereka muliakan bulan ini. Bukannya tidak, dimuliakan bulan ini. Ya, jadi 4 bulan mulia ini ada. Ya, dari sebelum adanya Nabi Muhammad, ini udah Allah muliakan dari zaman nabi-nabi terdahulu. Begitu Allah utus Nabi Muhammad SAW, ditambah menjadi 5 bulan, yaitu dengan bulan Ramadan. Ya, nah itu mereka jahiliyah kalau masuk bulan mulia itu pedang semua ditaruh. Ketemu musuh jadi saudara, ya. Musuh jadi saudara, musuh jadi teman, musuh jadi tamu, musuh dijamu oleh mereka. Nggak ada permusuhan di dalam bulan yang mulia. Ya, kalau bagi mereka, mereka muliakan. Lalu bagaimana dengan kita yang lebih wajib sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dengan itu kita diperintahkan, dianjurkan beristighfar, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi dari bulan-bulan yang lain. Kerjakan, nggak ada kata bid'ah. Ya, jadi kalau ada orang bilang, oh ini bid'ah, muki ente yang bid'ah. Kok mukanya bid'ah? Jangan, Nabi nggak ada muki kayak begini. Selesai lah. Ya, nggak usah repot-repot jawabnya. Ya, iya. Kalau dia bilang ini bid'ah, itu bid'ah, mungkin dia ada bid'ah sama Nabi? Nggak ada kan? Nah, berarti bid'ah mungkinnya dia. Makanya kalau dia tanya, oh begini, makanya dia nggak mau lihat mungkin ente ngomongnya begini. Kenapa mungkin bid'ah nggak boleh dilihat? Ya, amal, jalanin. Puasa, jalanin di bulan Rajab ini. Apalagi di bulan Rajab ini ada satu malam yang mulia bagi Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita ini umat Nabi, ada malam yang mulia bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Tuh khusus tuh, karena di malam-malam Lailatul Qadar itu, ya, semua ibadah yang kita kerjakan, misalkan sunnah, pahalanya seperti yang wajib, kan begitu ya. Apalagi yang wajib dilipat gandakan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi malam teristimewa bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, malam yang paling istimewa bagi pribadi Nabi, yaitu malam Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di bulan apa? Bulan apa? Ini bulan apa nih? Bulan Rajab. Aduh, lupa. Ini jangan-jangan kemarin ngikut ini nih, nguburin Upin dan Ipin di Kalimantan. Jadi begini. Lupa. Ya, bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Nah, itu malam Isra dan Mi'raj, malam istimewa bagi pribadi Nabi. Kenapa? Karena di malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan diperjalankan saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa
meneruskan perjalanan langit pertama, kedua, ketiga, sampai Baitul Ma'mur, sampai Sidratul Muntaha, sampai Jannatul Ma'wa. Tapi apa yang bikin istimewa Nabi? Karena di malam itu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Nabi katakan malam istimewa bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan apapun yang baik, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, kerjakan ya, laksanakan, tidak ada bid'ah. Apakah hukumnya dalam Islam mengkhususkan puasa dan menghidupkan malam ke-27 bulan Rajab? Dan apakah haram apabila di bulan Rajab melakukan perceraian? Nah, pokoknya kita mengkhususkan lagi di malam 27, nggak jadi masalah. Intinya selama sebulan ini di dalam bulan Allah Subhanahu wa taala, hidupkan dengan sehidup-hidupnya. Nabi Adam alaihi salam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubatnya Nabi Adam, yang mana Nabi Adam memakan buah khuldi, Allah turunkan ke muka bumi. Allah terima taubatnya di bulan Rajab ya ikhwan. Nah, jadi di bulan Rajab ini ibaratnya Allah Subhanahu wa taala lagi obral ampunannya, Allah lagi obral rahmatnya ya ikhwan. Ya, siapa orang yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, sial banget udah. Nih ibaratnya di depan hujan, kita semua mandi hujan ya. Hujan deras sekali, kita mandi hujan semua. Kira-kira kita basah atau kering kalau mandi hujan? Masuk ke majelis, semua basah, satu orang kering. Bingung nggak ini? Kita mandi hujan semua, tapi dari semua itu satu orang kering, kagak basah. Padahal ikut mandi hujan ada gitu. Ente bingung nggak? Aneh juga bingung kalau ada satu umat Nabi Muhammad keluar bulan Rajab dosanya nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dia kering ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung dosa apa yang dikerjain sama itu manusia sampai nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu di bulan Rajab ini ampunan begitu deras Allah turunkan. Rahmatnya begitu deras Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Kewajiban yuk kita berebut mengambil rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi di malam ke-27 itu ya, sampai akhir daripada bulan Rajab. Nah, lalu bagaimana perceraian terjadi di bulan Rajab ya? Apa ini belum makan kali ini nih ya. Apakah haram apabila di bulan Rajab melakukan perceraian? Ya, siapa ada orang cerai di bulan Rajab ya nggak masalah. Ya. Yang nggak boleh batal ya di dalam kalimat talak seseorang tatkala si wanita sedang haid, hamil, nifas. Ya, nggak berlaku tuh kata. Ya. Nah, kalau bulan Ramadan bagaimana, Beb? Kalau bulan Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan, selesai daripada bulan Ramadan, baru dia berlaku daripada ucapan cerainya. Ya, jadi wanita dalam keadaan hamil ditalak nggak berlaku. Haid, nifas tidak berlaku. Ya. Di bulan Rajab ditalak sah ya. Nah, kecuali yang 3 tersebut. Pertanyaan yang terakhir, apakah doa seorang anak akan sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal, sedangkan orang tuanya semasa hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat? Doa seorang anak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk orang tuanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali menceritakan
Di malam Mi'raj Nabi melihat. Jadi waktu Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu pergi ke beberapa alam. Bukan alam dunia saja. Ya, alamul barzah. Nabi pergi ya. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Ya. Nabi melihat ada seseorang lagi disiksa. Tiba-tiba siksanya berhenti. Tiba-tiba siksanya berhenti. Lalu ini yang disiksa berkata, "Ya malaikat, kenapa kau hentikan siksamu kepada aku? Pukul aku terus, karena aku membanyak dosa." Kenapa aku berhenti? Karena anakmu sedang berdoa untukmu. Dengan mengucapkan kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala si anak sedang membaca itu, siksa malaikat berhenti untuk orang tuanya. Nah, jadi makanya Nabi ingetin, yang kita bawa ke kubur itu 3: shadaqatun jariyah, al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat, al waladun soleh, anak yang berbakti. Tuh, anak yang berbakti, ya dia nggak putus doain orang tuanya. Ya, selalu dia bermunajat untuk kedua orang tuanya. Ada juga Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali menceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang anak juga semasa hidup orang tuanya nasehatin si anak untuk baik, untuk benar, nggak mau juga. Akhirnya meninggal kedua orang tuanya. Untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap hari dia ziarah ke kubur orang tuanya. Tiap hari dia ziarah, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tuanya, untuk dirinya. Maka suatu malam dia bermimpi, "Hai anak muda, jika engkau tidak berziarah ke makam ibumu, maka tobatmu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, doamu untukmu dan untuk kedua orang tuamu telah aku ijabah." Subhanallah, telah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi anak yang berbakti sama kedua orang tua. Terus yakin, ya. Kalau ada orang, kita doain mana nyampe, Beb. Kalau dia bilang kagak nyampe, suruh dia mati, kita doain. Kalau nggak nyampe, disuruh balik lagi ke kita. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita mesti yakin, benar. Ya. Seperti apa Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan apa? Iya, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah itu ada di depan Nabi dong. Nggak ada di belakang Nabi, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi di situ dong. Ya ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan ilmu untuk kita pelajari, bukan kita mempelajari ilmu Allah. Ya, mencari-cari tahu Allah nggak boleh. Ya, misalkan saya tanya nih sama anda di sana, depan itu mana? Depan mana depan? Depan. Depan mana? Hah? Depan ente mana? Sini. Depan ente mana? Sini. Benar? Yakin dong. Depan mana depan? Depan ente mana? Nunjuk tangannya semuanya, arahin kemana? Sini lah. Sini ya. Ini depan ente. Depan aneh sono. Beda gak? Beda. Ya. Atas kita mana? Atas kita di atas daripada kepala kita. Betul. Nah, ini di internet ada semut. Ada internet, ada semut nih. Ya. Atas kita yang ada di atas kita, betul. Berarti semut ada di mana kita?
Semut ada di mana? Dijawab. Hah? Di atas kita, betul. Nah sekarang atasnya semut di mana? Oh ya, ini pertanyaan benar. Saya kasih contoh nih untuk menjawab yang sosokan ingin tahu bagaimana ya Nabi bertemu dengan Allah. Itu seperti apa? Nggak perlu tahu. Saya tanya atasnya semut mana? Ini semut ada di internet nih. Atasnya semut di mana? Di pelapon. Hah? Atasnya semut di bawah mata kaki kita. Kakinya semut di mana? Kan semut begini. Berarti atas sini di mana? Di bawah. Artinya apa? Allah yang ciptakan arah. Engkau jangan sok tahu ingin mengatur arah. Allah yang ngatur arah. Betul nggak? Saya bilang kanan saya ini, kanan kamu mana? Beda nggak? Beda. Beda kan? Kiri ini, kamu setuju juga kirinya yang sebelah situ? Kirinya mana? Allah yang ciptakan ya, Pak. Itu nggak sama. Nah, kalau kita main nebak begitu, nah terakhir Anda kasih tebakan lagi. Ya, tahu akal? Tahu. Ya, kita semua punya akal apa enggak? Betul. Letaknya akal di mana? Letaknya akal di mana? Kepala. Akal ente di mana? Orang gila aja punya akal. Dia nggak tahu akalnya di mana. Kenapa? Gila. Betul. Kalau ente bilang oh di otak, gajah otaknya gede. Punya akal gak? Kebo punya gak? Punya. Enggak. Kebo punya. Punya otak nggak punya akal gede. Otaknya gede, akalnya nggak ada. Nah kita disuruh cari aja akal kita di mana kita nggak bisa tebak. Akal itu ada tatkala kita bisa berpikir. Artinya kita yakin kita ini diberi akal sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai, nggak perlu cari tahu di mana akal gue ya. Orang ngaco tuh. Ya. Ini liberal hati-hati nih. Merajalela itu bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Bagaimana? Allah nggak boleh diukur. Allah yang ciptakan segala sesuatu. Allah ciptakan ilmu untuk kita pelajari. Bukan kita ingin mencari tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kasih kita akal. Tatkala kita berpikir kita tahu, oh ternyata kita punya akal. 1 + 1 kita bisa jawab. Coba monyet sampai bego 1 + 1, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak punya akal. Nggak punya akal. Tapi di mana letaknya akal? Tatkala kita berpikir kita tahu ya. Ya, nah inilah makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi malam yang istimewa bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus meyakini ini dan kita harus beriman seperti ulama-ulama kita, salaf-salaf kita terdahulu sehingga dapat mempertemukan dan memperkumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.